Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kasrawi dengan NIM 22100 Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PPT kelima, yang dimana ada melakukan pembersihan data yang kotor. Konsep dan definisi dari pembersihan data adalah: yang pertama, ada strategi pembersihan data dapat berupa pengisian dengan nilai yang tepat, min, median, min, max, mode, etc. Koreksi nilai standar diisi dengan konstanta, menghapus baris kosong, dan lain-lain. Kedua, data yang kotor dapat berupa data terstruktur maupun tidak terstruktur, berupa missing value, data yang salah, dan data outlier. Ketiga, rekomendasi adalah tindak lanjut dari proses pembersihan data. Keempat, permintaan atas kebutuhan disesuaikan dengan standar di organisasi terkait. Selanjutnya masuk ke data preparation law. Data mining level law 3. Data preparation is more than half of every data mining process. Di sini jelaskan sedikit tentang bagaimana melakukan proses data tersebut. Di sini ada major tasks in data preprocessing. Yang pertama, ada data cleaning. Di sini dijelaskan langkah-langkah dan tahap-tahapannya. Penyebab data error. Yang pertama, ada kesalahan nilai fitur dalam sebuah dataset. Jenis error, kesalahan selama proses data entry, dan tindakan mengatasinya adalah meningkatkan kapasitas data entry menggunakan dukungan software untuk memvalidasi data. Pengulangan white space, uncodable or undetected character. Menggunakan software untuk menghilangkan unreadable atau undetected characters dari data input. Nilai fitur yang meragukan atau tidak mungkin, impossible values. Meningkatkan kapasitas data entry menggunakan dukungan software untuk memvalidasi data. Tidak ada nilai fitur atau missing value. Lakukan perlakuan terhadap missing value atau menghapus sampel. Pencilan data atau outlier. Validasi atau perlakukan sebagai missing values atau disingkat none. Kedua, ketidakkonsistenan nilai fitur di dalam sebuah dataset. Jenis error, deviasi dari nilai fitur yang standar. Tindakan mengatasinya, meningkatkan kapasitas data entry menggunakan dukungan software untuk memvalidasi data. Perbedaan unit pengukuran atau cm dengan meter bisa dilakukan dengan menghitung ulang. Perbedaan level agregasi atau akumulasi per hari dengan per minggu. Menyamakan tingkat perukuran menggunakan teknik agregasi dan atau ekstrapolasi. Contoh data kotor. Data dalam dunia nyata atau kotor tidak lengkap, berisi data yang kosong, hilang, atau pekerjaan singkat. Di sini ada tertulis contoh data tidak konsisten. Dan selanjutnya ada contoh dataset yang kotor atau missing value. Ada contoh cara mengatasi data yang kotor dengan tools Excel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang PPT 6, yang dimana ada data transformation. Referensi fitur atau pembelajaran fitur, teknik-teknik yang memungkinkan sistem bekerja otomatis menemukan representasi yang diperlukan, menggantikan rekayasa fitur manual, dan memungkinkan mesin mempelajari fitur dan menggunakannya untuk melakukan tugas tertentu. Rekayasa fitur, proses mengubah data mentah menjadi fitur yang mewakili misal mendasar ke model prediktif, menghasilkan akurasi model yang lebih baik pada data yang tidak terlihat. Pengertian transformasi data. Transformasi data ada mengubah, memformat, membersihkan data dalam format tertentu, aplikasi sistem algoritma pembelajaran mesin. Tujuannya mengatasi handling atau HO. Definisi outlier, titik data yang sangat berbeda dari data lainnya, pengamatan yang menyimpang dari pola keseluruhan pada sampel. Penyebab, error percobaan, salah input, error instrumen, kesengajaan untuk pengujian, error pemrosesan data, error sampling, kewajaran karena keanehan dalam data. Deteksi outlier, visualisasi dengan box plot dan scatter plot,
Sebagian besar titik data terletak di tengah, tetapi ada satu titik yang jauh dari pengamatan lainnya. Ini bisa menjadi outlier. Di distribusi normal, dalam distribusi normal sekitar 99,7% dari data berada dalam 3 standar deviasi dari mean. Jika ada pengamatan lebih dari 3 kali standar deviasi, kemungkinan itu adalah outlier. Data transformation, referensi fitur atau pembicaraan fitur. Teknik-teknik yang memungkinkan sistem bekerja otomatis menemukan representasi yang diperlukan. Untuk deteksi fitur atau klasifikasi dari dataset, menghadirkan rekayasa fitur manual dan memungkinkan mesin mempelajari fitur dan menggunakannya untuk melakukan tugas tertentu. Rekayasa fitur, proses mengubah data mentah menjadi fitur yang mewakili masalah mendasar ke model prediktif, menghasilkan akurasi model yang lebih baik daripada data yang tidak terlihat. Smoothing atau penghalusan data mengacu pada pendekatan statistik untuk menghilangkan outlier dari Kuhn. Selain smoothing ada binning juga, yang dimana dapat diterapkan pada data kategorik dan numerik. Model lebih robust dan mencegah overfitting. Sedangkan kontranya, meningkatnya biaya kinerja perhitungan, mengorbankan informasi. Untuk kolom data numerik dapat menyebabkan redundansi untuk beberapa algoritma. Untuk kolom data kategorik, label dengan frekuensi rendah berdampak negatif pada robustness model statistik. Untuk ukuran data 100.000 baris, disarankan menggabungkan label atau kolom dengan record yang kurang dari 100 menjadi kategori baru misal dan lain-lain. Rekayasa fitur, outlier. Selanjutnya ada scaling normalisasi, nama lain mix-max scaling. Definisi teknik penskalaan di mana nilai-nilai digeser dan diubah skalanya sehingga nilainya berkisar antara 0 dan 1 rentang 0,1. Scaling standarisasi, tujuan berfokus pada mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan sebelum dianalisis. Definisi teknik yang menskalakan data sehingga memiliki mean 0 dan standar deviasi 1. Kontra, menambah langkah dalam data preparation, waktu bertambah. Contoh kasus scaling, ketika kita menghitung persamaan jarak distance atau Euclidean, jumlah x2 kurang x1 jauh lebih besar daripada jumlah y2 dengan y1, yang berarti jarak Euclidean akan didominasi oleh gaji jika kita tidak menerapkan penskalaan. Perbedaan usia berkontribusi lebih sedikit terhadap perbedaan keseluruhan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan penskalaan untuk membawa semua nilai kebesaran yang sama dan dengan demikian menyelesaikan masalah ini. Di sini ada struktur dan unstruktur data. Nah, di sini ada rekayasa fitur untuk teks terstruktur, di mana ada text processing, removing special characters, removing text, conversi to lowercase, contraction expansion, removing stop words, correction spelling, stemming atau lemmatation. Nah, untuk aplikasinya ada beberapa, ada Tableau, Monclin, Apache Spark, Amazon AWS, SAS, Python, Microsoft Azure, IBM Cloud, IBM Cloud-nya juga ada 2, RapidMiner, Knime, ClickView, R Programming, dan juga ada Miss Excel. Nah, konversi to lowercase, definisi mengubah semua teks ke dalam huruf kecil lowercase. Pro, simple dan paling efektif.
efektif untuk kasus yang bergantung pada frekuensi kata, misklasifikasi dokumen. Kontra, sebaiknya dilakukan di awal tahapan, tidak cocok untuk pengenalan parts of speech atau post atau defense parsing. Removal of HTML text. Teks HTML tidak memberikan informasi berharga untuk analisis data. Menghilangkan data teks dengan regex atau modul Beautifulsoft Library basis 4. Di sini ada contohnya. Penjelasan lebih lanjut. Oke, selanjutnya ada teknik rekayasa fitur transformasi untuk teks unstructured. Setelah teks processing di cleaning, lanjutkan dengan fitur engineering atau transformasi data teks tersebut. Teknik ada model Base of Words, model Base of N-grams, model TF-IDF, document similarity, topic models, dan lain-lain. Model Base of Words, komputer hanya mengenal angka bukan teks, maka perlu konversi teks ke vektor. Operasi matematika Bow mengubah teks ke vektor limitasi. Bow tidak mempertimbangkan semantik, misal laki-laki dan pria. Tidak bisa membedakan pernyataan dengan pertanyaan, barang ini bagus atau baguskah barang ini. Contoh ilustrasi Bow ada di sini. Perlakuan setiap kalimat sebagai dokumen terpisah dan buat daftar semua kata dari keempat dokumen, tidak termasuk concatenation atau pengulangan. Buat vektor untuk review pertama, movie is good dan movies is worth watching. Nah, di sini ada contoh penerapan transformasi data binding. Pada studi kasus ini, kita akan melakukan binding atau fitur edge pada dataset bank full data CSV seperti pada modul sebelumnya. Ikuti cara sebagai berikut. Sini ada cara-caranya. Di sini dijelaskan konfigurasi progress binding pada termuka rapid miner. Nah, di sini terlihat ada sampel data asli dan data hasil binding, di mana data asli didapat dari terjalannya proses import data yang sudah dilakukan tadi, menghasilkan output dengan usia range hingga 52, dan juga bisa dilakukan auto model. Dalam normalisasi scaling juga ada yang namanya scaling antarmuka pada rapid miner. Di sini dijelaskan Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita menjelaskan tentang teknik clustering. Teknik clustering adalah salah satu metode machine learning termasuk dalam kelompok unsupervised learning. Teknik ini melakukan pembelajaran mesin tanpa ada supervisi untuk menyelesaikan suatu masalah. Tidak seperti pembelajaran yang diawasi, clustering dianggap sebagai metode pembelajaran tanpa pengawasan karena tidak memiliki kebenaran dasar untuk membandingkan keluaran algoritma pengelompokan dengan label sebenarnya. Untuk mengevaluasi performanya, penerapan clustering ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menyelidiki struktur data dengan mengelompokkan titik data ke dalam subkelompok yang berbeda. Clustering adalah salah satu teknik analisis dan eksplorasi data yang paling sering digunakan untuk mendapatkan pola struktur data. Clustering juga dapat dianalogikan sebagai tugas mengidentifikasi subkelompok dalam data sedemikian rupa sehingga titik data dalam subkelompok yang sama sangat mirip, sedangkan titik data dalam cluster yang berbeda sangat berbeda.
Dengan kata lain, clustering adalah suatu teknik untuk kelompok data yang homogen sedemikian rupa sehingga titik data di setiap cluster semirip mungkin menurut ukuran sama seperti jarak berbasis Euclidean atau jarak berbasis korelasi. Di sini ada sedikit penjelasan tentang clustering. Langkah pertama untuk memilih jumlah cluster awal yang ingin dibuat. Sebagai contoh, terdapat data 2 dimensi seperti yang ditampilkan dalam graf K. Langkah pertama adalah memiliki jumlah cluster. Misal kita pilih membaginya dalam 2 cluster. Nah, memilih titik secara random sebanyak K buah, di mana titik ini akan menjadi pusat centroid dari masing-masing kelompok. Langkah kedua adalah menentukan titik pusatnya. Dalam satu cluster terdapat satu titik pusat atau yang disebut dengan centroid.